Shalom, Jemaat Poklentang Agung dan umat Tuhan yang menonton link ini. Kita akan memulai dengan ibadah ucapan syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020 yang ke-75. Warta Jemaat, telah meninggal dunia Bapak Sam Buhara Lumban Tobing, mertua dari Bapak Manganda, pada hari Selasa 11 Agustus 2020 di Jalan Manggarai, Jakarta Selatan. Pemakaman sudah dilakukan di hari yang sama di TPU Pondok Rangon. Pendeta, majelis, dan jemaat Poklenteng Agung turut berduka cita. Yang kedua, Gereja Poklenteng Agung akan mengadakan rapat prapleno pada Minggu 23 Agustus 2020 dan rapat pleno pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Mohon kesiapan dan partisipasi semua komisi dan perwakilan jemaat yang diundang. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, kita akan memulai dengan ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari PKJ 14 baitnya yang pertama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu kasih setia Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah syukur Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, masih tetap berdiri nas pembimbing bagi kita dalam ibadah syukur hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, kita sambut nas pembimbing dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama saja.
raya dan sunyi. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghampiri altar kekudusan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Allah, dalam kesempatan ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah di kesempatan ibadah saat ini. Dan ketika kami datang dan beribadah, kami juga datang dengan penuh kesadaran bahwa kami penuh dengan kelemahan, keterbatasan, keberdosaan. Dan karena itu kami mohon kepadamu, ampunilah kami sebagai pribadi, keluarga, dan atau persekutuan. Juga ampuni bangsa kami ya Tuhan, agar kami boleh layak ada dalam hadirat-Mu, menikmati segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami. Kami naikkan doa kami demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita menyatakan penyesalan kita dengan melakukan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 19, bait yang pertama saja, dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah Allah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab seperti tercatat di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Mazmur 86 ayat yang kelima, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan saudara-saudara, di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan dari tempat ini bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 400, bait yang pertama saja, kudaki jalanmu mulia, tetap doaku inilah, dan seterusnya. Daki jalan mulia, tetap doa. Dan
mantapkan langkahku. Tuhan, angkat diriku di dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Baiklah kita membacanya secara bergilir ganti. Saya memulai Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Taat dan kasih, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting yang ada di janji. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sama-sama, dan kamu Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah kamu di surga. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah sebagai berita atau petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, dan biarlah Roh Kudus kiranya menolong, menyanggup,kan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, kita menyatakan kesanggupan kita dengan melakukan pujian Kidung Jemaat 412 bait yang pertama saja, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, dan seterusnya. Saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, di tengah keluarga masing-masing, dan juga atau di rumah Tuhan ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, dalam suasana hati yang penuh dengan gegap gempita, euforia, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta kami, negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 di hari Senin ini, tanggal 17 Agustus 2020 ini, kami dalam ibadah syukur ini akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita pada hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia terambil di dalam Kisah Para Rasul 15
Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Kali ini lagi kita membacanya secara bergantian. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dan bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Sama-sama. Jangan
Saudara-saudara, demikianlah jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang saya dan atau saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, puji Tuhan, yang di gereja luar biasa, yang di rumah juga pasti luar biasa. Kita pegikan merdeka bersama-sama 3 kali. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Itulah pekikan yang terus-menerus dipekikan, diteriakan, didengungkan oleh para pejuang, baik sebelum mencapai atau memperoleh menerima kemerdekaan negara kita, maupun saat dan setelahnya dan sampai kepada kita saat ini. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. 75 tahun sudah kita hidup sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekali lagi tadinya terpisah, terputus, terpatah-patah. Tapi kemudian kita baru belajar mengindonesia dari zaman Nusantara, dan kemudian kita masuk ke dalam kehidupan berindonesia sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. 3/4 abad sudah kita mengindonesia, melebur dalam Indonesia yang satu, yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam bacaan ini hari ini yang diberikan oleh PGI melalui Baki adalah kemerdekaan universal. Kemerdekaan universal. Universal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bersifat umum, melingkupi seluruh dunia. Apakah kemerdekaan yang bersifat universal itu? Apakah kemerdekaan yang melingkupi seluruh dunia itu dalam konteks kehidupan kita sebagai satu bangsa dengan bingkai kehidupan bersama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, universal, dapat juga dipahami sebagai Indonesia yang satu dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam jemaat mula-mula juga tema ini rasanya cukup relevan ketika berbicara tentang perbedaan. Ada polemik yang tak terhindarkan dalam jemaat purba, dalam kehidupan jemaat purba, jemaat perdana, jemaat mula-mula. Ada ketegangan antara tua-tua jemaat, para pemuka agama, terutama di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana dalam pasal 11 ayat 26 sebelum, 4 pasal sebelum bacaan kita, di Antiochialah murid-murid untuk pertama kali disebut sebagai Kristen. Dan tak lama setelah mereka disebut sebagai Kristen itu sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah persekutuan yang mencoba untuk melebur dan menyatu sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus perdana pada waktu itu. Ternyata ada begitu banyak ketidakmudahan. Ada gap, ada celah, ada perbedaan-perbedaan yang tidak selalu mudah untuk dijembatani, disatukan Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama dalam konteks bacaan kita, sebuah kenyataan perbedaan, pertentangan yang sangat serius antara orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan dengan latar belakang sebagai penganut agama Yahudi dan yang bukan. Ada sederet kewajiban dalam tradisi dan pemahaman iman Yahudi yang oleh mereka yang berlatar belakang agama Yahudi itu harus diikuti walaupun mereka telah menjadi Kristen. Dan itu menimbulkan polemik, itu menimbulkan pertentangan yang hebat di antara mereka. Lalu kemudian dicoba untuk ditengahi, dicoba untuk
carikan jalan keluar oleh Paulus dan Barnabas, dibantu dengan Petrus dan akhirnya Yakobus untuk menjelaskan bahwa kasih Allah itu bersifat universal untuk segala bangsa, untuk semua orang dengan berbagai latar, level intelektualitas, level spiritualitas, status sosial dan sebagainya. Allah tidak membeda-bedakan. Meskipun manusia suka membeda-bedakan, suka menciptakan kotak, suka membangun tembok, suka membangun eksklusivisme dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam komunitasnya, dalam sukunya, dalam bangsanya. Itu sesuatu yang lumrah, lazim dan kita pahami. Tetapi ketika kita hidup sebagai umat Tuhan, mestinya, sejatinya, seharusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ketika seseorang atau sekelompok orang diharuskan untuk melakukan kewajiban tertentu untuk layak di hadapan Kristus dan menerima anugerah keselamatan yang Kristus tawarkan, maka sesungguhnya itu adalah penghinaan bagi Kristus dan pengorbanannya. Dan sekaligus seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul di sini, orang-orang seperti itu kita mengenakan kuk ke atas bahu mereka, kita menjadikan sesuatu yang membebani mereka dan mengharuskan mereka untuk melakukannya agar mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemerdekaan universal. Mengapa harus universal? Mengapa harus mencakup, melingkupi seluruh dunia? Sebab kasih Allah sesungguhnya melingkupi seluruh dunia. Dan dalam kasihnya melingkupi seluruh dunia itu, kasih itu memungkinkan semua orang untuk dapat diselamatkan kalau mereka menyambut anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan untuk mereka terima, sama seperti kita telah menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, slide berikut akan menolong kita untuk memahami apa itu kemerdekaan atau kemerdekaan universal dalam arti yang paling simpel, paling sederhana dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan menyaksikannya bersama-sama. 2 slide, silakan Mas Indra. Nangis ada Pak Ali. Kok bisa macam lep? Nah, terus penengkan terus penengkan nih. Paden nih resep. Kenapa nih? Nangis ada Pak Ali. Pak ada pohon banget agak besaran Pak. Nonton tadi. Etang. Terus ya ketrong lepas ya bang nih. Bang. Bacot. Sama guru itu mau barang-barang di atas banget di atas paru. Jangan kau sadar dulu.
Bikin malu. Orang disembunyi. Tunggu dulu. Kasih turun dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, slide tadi yang sudah kita saksikan adalah bentuk nyata, bentuk sederhana dari kemerdekaan, kebebasan. Terbebas dari jepitan antara tiang listrik dan pohon. Yang Bapak Ibu lihat dua perbedaan itu, perbedaan di antara kedua orang itu, kedua anak itu yang mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Yang satu dalam keadaan terjepit itu menangis, yang satu biasa aja. Pun ketika mereka telah ditolong, baik yang terjepit antara tiang listrik dan pohon maupun di kayu, ternyata yang dia adalah mungkin juga korban keisengannya atau teman-temannya. Dan ketika dia terjepit dalam keadaan yang menderita seperti itu, teman-temannya mengerumuni, menertawakan. Ya, sementara yang satunya menangis. Dan setelah yang dibebaskan, yang kejepit kursi itu kemudian biasa aja. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitulah ketika orang harus menyikapi kemerdekaan dari Kristus dalam hidupnya, yang merasakan sungguh-sungguh sebuah beban, keterikatan, keterbelengguan oleh dosa. Menyadari itu, maka mereka akan meresponi pembebasan dari Allah dalam Kristus Yesus, pemerdekaan dari Allah dalam Kristus Yesus sebagai sesuatu yang luar biasa, yang harus diresponi dengan penuh syukur, sukacita. Setiap kita tanpa kecuali ingin hidup bebas. Bebas itu apa? Merdeka. Saya selalu mengatakan merdeka, bebas itu seperti kita kebelet, lalu dalam keadaan yang sangat tersiksa, terus tiba-tiba kita menemukan toilet, lalu kita bisa buang air kecil. Maaf, ini contoh yang paling sederhana. Atau saya selalu kasih contoh yang ekstrim. Seorang prajurit yang mengawal jenderal, kemudian di atas mobil, kemudian mobil masuk tol, dan kemudian kebelet misalnya seperti itu. Tiba-tiba keluar tol, pintu tol Jagorawi, kemudian harus mampir di rest area, dan jenderal mengatakan, silahkan ke kamar mandi. Bagi saudara-saudara, bagi prajurit yang di belakang, itu sesuatu yang mendengar boleh ke kamar mandi saja, itu sesuatu yang sangat melegakan. Apalagi setelah ke kamar mandi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan banyak lagi, seperti kita punya hutang, didatangi debt collector tiap hari, lalu tiba-tiba kita mendapatkan berita bahwa ternyata hutang kita telah dilunaskan oleh seseorang yang tidak kita ketahui. Seperti itulah pembebasan, seperti itulah kebebasan, seperti itulah kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak sekolah yang punya guru yang galak, yang kalau nggak kerja PR dihukum. Kemudian di suatu hari seorang anak ke sekolah tanpa mengerjakan PR dan sudah bersiap-siap untuk dihukum, lalu tiba-tiba guru tidak masuk. Atau guru mengatakan PR-nya minggu depan saja ya, begitu. Maka itu hore kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu dalam kaitan ini apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Semua orang tanpa kecuali ingin hidup bebas, sebab mereka, kita semua telah dikaruniakan free will, kebebasan dari Allah. Setiap manusia tanpa kecuali. Pemberontakan untuk membebaskan diri dari ketertekanan hidup. Ya, revolusi Prancis, Raja Louis 15 itu menyebut dirinya sebagai le droit divin, pengganti Tuhan. Dan puncaknya pada Raja Louis 16 yang mengatakan letat cesmoi, negara adalah saya. Sebuah sikap yang sangat otoriter, yang menindas, yang kemudian membangkitkan kemarahan rakyat Prancis. Lalu kemudian
sampailah kepada apa yang disebut sebagai Bastille Day. Penjara Bastille diserang pada tanggal 14 Juli 1789 sebagai hari pembebasan, hari revolusi Prancis. Semua orang dibebaskan dengan 3 semboyan: liberty, equality, dan fraternity. Kemerdekaan atau kebebasan, kemudian equality, persamaan, lalu fraternity, persaudaraan. Itulah yang juga menjadi slogan dalam kehidupan bersama kita sebagai persekutuan, sebagai tubuh Kristus, dalam jemaat kita, jemaat gereja Pok Lenteng Agung, juga dalam kehidupan keluarga kita, dan juga dalam kehidupan berbangsa kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam euforia perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun ini. Kiranya kita terus-menerus berpartisipasi aktif dan nyata, konkret dalam kehidupan bersama kita, turut merekatkan simpul-simpul persekutuan di tengah bangsa kita, membangun solidaritas di tengah perbedaan, kemajemukan, kepelbagaian hidup yang ada dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan seperti itu kita dapat bisa menjadi bangsa yang kuat dengan begitu banyak perbedaan yang ada, tetapi kita punya semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita punya semangat gotong royong yang membuat kita sampai hari ini bisa kuat. Entah benar atau tidak, para analis ekonomi mengatakan Indonesia cukup kuat untuk menghadapi efek ekonomi dari COVID-19, karena kita punya ketahanan ekonomi dengan semangat gotong royong tadi itu. Orang bisa berbagi, lihat di rekening-rekening peduli sosial di berbagai stasiun televisi, angkanya orang dengan mudah untuk berbeda dengan negara-negara di Eropa di Barat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengalami penurunan, mengalami resesi sampai 7%. Karena memang kehidupan mereka adalah kehidupan yang individualis, kehidupan yang tidak peduli. Dan kita di Indonesia, dalam rumah besar Indonesia kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama dengan sesama anak bangsa yang lain, kiranya kita terus membangun dan menguatkan sendi-sendi kehidupan, simpul-simpul kehidupan kebangsaan kita, agar kita semakin kokoh menjadi perekat dalam berbagai kohesi sosial, dalam persentuhan, perjumpaan, dialog kehidupan dengan sesama kita dimanapun kita berada. Jadi kemerdekaan universal itu berarti Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada semua orang, dan tugas kita adalah mewartakannya. Siapa yang menerima dan menyambutnya akan diselamatkan. Ini untuk membuat kita tidak jatuh kepada paham universalisme, bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Tidak. Kasih Allah universal, tapi keselamatan itu hanya untuk setiap mereka yang percaya kepadanya. Dan saya dan saudara terpanggil di tengah dunia ini, di tengah bangsa ini, untuk mewartakan kasih Allah yang universal itu. Dan ketika orang menerima dan menyambut kasih Allah itu dalam Kristus Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Itu tugas kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari biarlah kehidupan kita di hari-hari belakangan ini, dalam kehidupan persekutuan kita, Gereja Pok Lenteng Agung, ketika kita akan mempersiapkan diri untuk ibadah tatap muka, ibadah di gereja lagi pada beberapa waktu yang akan datang, biarlah kita terus-menerus semangat, kita terus-menerus mau untuk melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persekutuan kita, melalui pengalaman-pengalaman iman yang dapat kita bagikan, saksikan bagi setiap orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Selamat menjalani hari ini dan hari-hari ke depan. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Selamat turut serta dalam upaya mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat terus-menerus memberi respon iman atas kemerdekaan, atas pembebasan yang Allah berikan kepada kita dalam diri Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di tengah kehidupan yang cenderung dan seringkali egois, kami mudah untuk membedakan, kami mudah untuk melihat yang lain sebagai berbeda dengan kami dan tidak layak datang kepadamu. Maka hari ini kami digugah dan digugat melalui firman-Mu
dalam kehidupan jemaat perdana pada waktu itu dan di sana. Biarlah dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, berbangsa, kami terus-menerus berani keluar dari ruang eksklusivisme hidup kami untuk berjumpa dengan banyak orang dan berbagai hidup dengan setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Tolonglah kami ini ya Tuhan untuk terus-menerus meresponi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami dalam Kristus Yesus melalui jaminan hidup kekal, dengan terus-menerus menyaksikan kasih-Mu, kasih yang universal, yang memungkinkan juga semua orang dapat diselamatkan secara universal kalau Tuhan menghendakinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, sebagai pribadi dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan syukur kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat satu pujian dari PKJ 203 ayat 1 dan 2. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan persembahan syukur kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah kami, terutama melalui firman-Mu. Dan di kesempatan saat ini, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk jemaat-Mu yang hadir dan beribadah saat ini di rumah-Mu, juga untuk yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam seluruh jalan hidup mereka, dalam studi anak-anak, dalam masa depan dan cita-cita mereka, juga dalam seluruh jalan hidup mereka. Kiranya jemaat-Mu semua mengalami kasih kuasa Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jemaat sektor 1, 2, 3, dan 4, tua, muda, kecil, besar, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka, Tuhan, Engkau jamah, Engkau hadir, Engkau lawat kehidupan mereka. Dan ya Tuhan, di dalam kesempatan ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini, yang ke-75 di hari ini, Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, Gereja Pok Lenteng Agung yang hadir eksis di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kami juga terus-menerus berupaya untuk memberi partisipasi dan kontribusi konkret dalam kehidupan bersama, di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, di sekitar kehidupan kami, di lingkungan kami ya Tuhan. Juga jemaat-Mu sekalian dalam kehidupan di tengah lingkungan masyarakat di mana mereka berdomisili, tinggal dan hidup, kiranya mereka juga boleh dapat menjadi berkat bagi lingkungan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, biarlah Tuhan juga sertai dan berkati pemerintah bangsa kami dalam berbagai upaya bersama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk gereja, untuk menuntaskan, menyelesaikan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan berbagai efek yang ditimbulkan dari COVID ini kami berdoa biarlah di berbagai dimensi kehidupan yang terefek, yang terkena imbas ini, biarlah Tuhan pulihkan, terutama di bidang ekonomi, juga dalam kehidupan setiap keluarga, setiap rumah tangga yang terimbas, mereka yang di PHK, mereka yang mengalami situasi-situasi sulit dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan hadir dan melawat mereka ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Allah, saat ini kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu, sekali lagi jemaat Gereja Pok Lenteng Agung yang bersyukur bersuka cita. Kiranya Tuhan mendengarkan ungkapan syukur sukacita mereka. Selain mereka ini ya Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang merintih meratap di hadapan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan tertentu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan jeritan keluhan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Opung Tobing, yang salah seorang kerabat keluarga, anggota keluarga dipanggil pulang oleh Tuhan untuk besan terkasih Bapak Sam Buhara Lumban Tobing. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan, keluarga yang ditinggalkan terus dihibur, dikuatkan oleh Tuhan untuk menerima kenyataan ini. Dan Opung Tobing bersama dengan anak cucu sekalian, kiranya Tuhan juga hibur akan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau menolong, menuntun langkah hidup kami, agar kami hidup menikmati karya pembebasan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan turut serta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa kami, khususnya di ke-75 tahun di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sekalian, kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja, kehidupan berbangsa kami, kehidupan pribadi dan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami, yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah syukur ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75 di hari Senin tanggal 17 Agustus ini. Dan kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita, menjalani kehidupan kita. Dan karena itu pulanglah dalam hidupmu, saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Ingat dan kenang selalu bahwa kasih Allah bersifat universal dan Allah menghendaki agar setiap orang menikmati kemerdekaan universal dalam anugerahnya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 425 bait. Yang pertama, berkumandang suara dari seberang dan seterusnya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyintai yang terlelap. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara masih tetap berdiri. Mari kita mengambil waktu hening, kita bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah yang telah kita ikuti bersama di hari ini. Kita bersatu teduh. Amin. Saat teduh selesai, saudara-saudara masih tetap berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 425 bait yang ketiga. Kita telah dengar jeritan dari jauh.
Jemaat Tuhan, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75, untuk itu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu syukur.